Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inti Salimah dengan NIM 3518117. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit mini riset saya yang berjudul Bimbingan Konseling Islam dengan Pembinaan Keterampilan bagi Mahasiswa di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di mini riset saya ada 3 subbab. Yang pertama, ada pengertian bimbingan konseling Islam. Yang kedua, ada tujuan dan fungsi bimbingan konseling Islam. Bab 2 ada pembinaan keterampilan bagi mahasiswa di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang bab ketiga ada pentingnya keterampilan bagi mahasiswa di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling Islam. Jadi, bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu guidance. Guidance adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal dari kata kerja guides, artinya menunjukkan atau bimbingan atau menuntun orang ke jalan yang benar. Yang kedua ada konseling. Konseling dalam bentuk masdar yaitu to counsel yang artinya memberikan nasihat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara face to face. Islam adalah ajaran Islam yang menyimpan hasanah-hasanah berharga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem kehidupan manusia. Jadi, bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terarah dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam. Yang pertama, fungsi dari bimbingan konseling Islam. Fungsi bimbingan dan konseling Islam ditinjau dari kegunaan atau manfaat ataupun keuntungan-untungan apa yang diperoleh melalui pelayanan tersebut. Fungsi bimbingan konseling Islam dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada fungsi preventif, ada fungsi kuratif, ada fungsi preservatif, ada fungsi development atau pengembangan. Fungsi preventif yaitu membantu individu atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Yang kedua, fungsi kuratif. Fungsi kuratif yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, fungsi preservatif yaitu membantu individu menjaga agar situasi atau kondisi yang semula tidak baik itu menjadi lebih baik. Yang keempat, fungsi development atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara atau mengembangkan situasi dan kondisi yang lebih baik agar tetap atau menjadi lebih baik sehingga tidak memunculkan masalah baginya. Tujuan dari bimbingan konseling Islam adalah menggerakkan kepada individu untuk mempunyai mental atau jiwa yang sehat. Untuk mencapai tujuan bimbingan konseling Islam, maka dibutuhkan sebuah langkah operasional untuk mengarahkan individu untuk mempunyai mental atau jiwa yang sehat. Tujuan bimbingan konseling Islam secara umum yaitu yang pertama, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat yang baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial, dan alam sekitarnya. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan,
rasa emosi pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi. Yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhan, ketulusan mematuhi segala perintahnya, serta ketabahan menerima ujiannya. Bab kedua ada pembinaan keterampilan bagi mahasiswa di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di sini pembinaan adalah upaya pendidikan maupun non-formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab. Kemudian keterampilan adalah berasal dari kata terampil yang artinya cakap dan kecekatan, mengerjakan sesuatu. Maka keterampilan adalah kecakapan-kecakapan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, pembinaan keterampilan adalah kecakapan untuk meningkatkan hard skill dan soft skill bagi mahasiswa di luar jam perkuliahan untuk meningkatkan sesuatu jika nantinya sudah lulus dari perkuliahannya. Yang bab ketiga ada pentingnya keterampilan bagi mahasiswa di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di sini ada dua keterampilan yaitu hard skill dan soft skill. Bagi setiap orang ingin mendapatkan ataupun saat melakukan pekerjaan dengan demikian dituntut bahwa setiap mahasiswa harus mempunyai hard skill dan soft skill-nya dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja pada masa studinya. Pengertian kemampuan mahasiswa yang ditunjukkan berdasarkan indeks prestasi seperti inilah yang sering disebut sebagai kemampuan hard skill. Soft skill merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dan keterampilan mengatur dirinya sendiri yang mampu mengembangkan untuk kerja secara maksimal. Yang terakhir, kritik dan saran dari saya yaitu sebagai mahasiswa harus mempunyai hard skill dan soft skill sebelum lulus karena sebagai bahan atau keterampilan nantinya kalau sudah di dunia kerja. Jadi kita di dunia kerja itu sudah mempunyai hard skill dan soft skill itu mudah. Yang kedua, sebagai mahasiswa harus mempunyai keterampilan agar mencari pekerjaan itu mudah. Yang ketiga, jadi mahasiswa itu harus mempunyai keterampilan nanti jika udah bekerja itu jadi mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.